ke-6 Pak Pemuda. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu aborsi. Perkenalkan, saya Marcelin Jarahuru sebagai pemateri yang pertama. Saya Sento Ardhiton, pemateri kedua. Saya Orange M. Nenamenta, pemateri ketiga. Saya Tamara Septiani Peronalai, pembawa materi keempat. Saya Sonia Tualaka, pemateri kelima. Baik, yang pertama menjelaskan tentang apa itu aborsi. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Yang kedua, apa itu aborsi menurut hukum? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, aborsi dimaksudkan sebagai tindakan menghentikan kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya dilahirkan. Berikut apa itu aborsi menurut pendapat ahli. Aborsi menurut Tafal DKK 1998 menyatakan senada bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Yang berikut apa itu aborsi menurut medis. Aborsi dari aspek medis adalah istilah yang diterapkan pada semua kehamilan yang dihentikan sebelum janin layak hidup atau fatal viability, yaitu sebelum berat janin mencapai 500 gram. Bahkan dilaporkan bahwa janin termuda yang dapat hidup di luar kandungan baru mempunyai berat 297 gram. Aborsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama abortus spontan, yaitu menggugurkan kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneus atau menggugurkan kandungan secara tak sengaja, dan abortion natural menggugurkan kandungan secara alamiah. Penyebabnya antara lain menyakiti sipilis, malaria, atau infeksi lain yang disertai dengan demam. Yang kedua, abortus provocatus atau buatan, yaitu menggugurkan kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Hal apa yang mendorong mereka melakukan aborsi? Aborsi banyak dipilih dengan berbagai tujuan dan alasan. Faktor ekonomi, kesehatan, ketidaksiapan, penolakan terhadap bayi yang dikandung, atau menutup malu dan lain sebagainya. Bahkan bagi pelajar, aturan sekolah yang memberi sanksi bagi pelajar putri yang hamil untuk keluar dari sekolah menyebabkan pemecahan masalah dengan aborsi dianggap paling baik. Berbagai cara ditempuh untuk meniadakan janin secara ilegal maupun legal. Yang terakhir, solusi bagi mereka. Menurut kami kelompok, solusi yang tepat adalah dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dan melakukan pacaran yang sehat. Sebagai orang yang percaya, sebaiknya kita mengambil satu tindakan untuk tetap mendukung mereka dalam menjalani proses kehamilan agar mereka tidak merasa sendiri, putus asa, dan mengambil jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya. Karena dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima berbunyi demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungannya, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13 berbunyi demikian, jangan membunuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa aborsi dapat dilakukan karena adanya faktor yang menekan seseorang sehingga harus melakukan hal tersebut. Dalam tugas kita sebagai anak muda adalah tetap menjaga diri, saling mengingatkan satu sama yang lain, mendukung mereka serta memberikan perhatian yang cukup
agar mereka bisa tetap semangat. Jadi saran dari kami untuk teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini, jangan merasa putus asa, Jangan menyerah, Tetap semangat. dan terus berjuang serta belajarlah dari pengalaman ini. Karena kegagalan bukanlah akhir dari sebuah kesuksesan, tetapi kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan itu. Tetap amat menjalani kehidupan yang bergantung kepada Tuhan dan tetap bersyukur. Sekian dan terima kasih. Salam.